Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga kita selalu dalam kesehatan, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini masih bersama saya Uswatun Hasanah. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi gerak, yaitu adalah salah satu materi IPA yang ada di kelas 8 di semester 1 ini. Adapun standar kompetensi yang akan kita pelajari di materi ini yaitu adalah memahami gejala-gejala alam melalui pengamatan. Sedangkan kompetensi dasar yang harus kalian miliki setelah mempelajari materi ini yaitu adalah menganalisis data percobaan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikator pencapaian kompetensi, yaitu yang pertama, mampu mendefinisikan konsep gerak. Yang kedua, membuat grafik kecepatan terhadap waktu pada GLB, yaitu gerak lurus beraturan. Indikator yang ketiga, membuat grafik kecepatan terhadap waktu pada GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Dan indikator selanjutnya adalah menunjukkan konsep GLB dan GLBB dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai yang pertama, kita bahas tentang gerak. Apa itu gerak? Sebuah benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan kedudukan terhadap suatu titik yang ditetapkan sebagai acuan. Saya berikan contoh, ada mobil yang sedang berjalan di jalan raya. Di sini mobil dikatakan bisa bergerak secara relatif, yaitu relatif bisa dikatakan bergerak, bisa juga dikatakan tidak bergerak. Bagaimanakah artinya? Saya berikan contoh seperti ini. Ada mobil yang sedang berjalan di atas jalan raya dan di pinggir jalan raya ada beberapa pohon. Sebuah mobil bergerak di jalan raya dapat dikatakan bahwa yang pertama, mobil bergerak terhadap pohon. Jadi kalau kalian sedang berada di kendaraan, itu artinya mobilnya sedang bergerak terhadap pohon, yaitu bisa meninggalkan pohon atau bisa bergerak menuju pohon. Yang kedua, sopir tidak dikatakan bergerak terhadap mobil. Kenapa demikian? Karena sopir dan mobil itu dia selalu bersamaan, tidak mengalami perpindahan tempat. Jadi sopir selalu pada posisi yang sama, yaitu berada di dalam mobil, sehingga sopir dikatakan tidak bergerak terhadap mobil karena antara mobil dengan sopir tidak ada perubahan posisi. Yang ketiga, sopir bergerak terhadap pohon. Kenapa demikian? Karena sopir itu bergerak bersama mobil meninggalkan pohon. Jadi di sini sopir dikatakan mengalami perpindahan atau pergerakan karena dia bergerak bersama mobil meninggalkan pohon. Jadi titik acuannya adalah pohon. Sopir bergerak terhadap pohon. Itu adalah konsep tentang gerak. Jadi yang dimaksud gerak adalah perubahan posisi terhadap titik acuan. Titik acuan itu adalah titik di mana dia sebagai patokannya. Oke, selanjutnya. Setiap benda yang bergerak itu selalu memiliki kelajuan dan kecepatan. Jadi setiap benda yang bergerak itu selalu memiliki yang namanya kelajuan dan kecepatan. Apa perbedaan antara kecepatan dan kelajuan? Yang pertama, kelajuan. Kelajuan adalah perubahan jarak terhadap waktu dan hanya mempunyai nilai, tapi tidak mempunyai arah. Saya ambil contoh, mobil bergerak dengan kelajuan 50 km per jam. Artinya, di sini jarak yang ditempuh mobil itu adalah sejauh 50 km tiap jamnya. Entah arahnya itu kemana. Di sini yang jelas nilainya adalah 50 km per jam. Sedangkan kecepatan itu adalah perubahan perpindahan terhadap waktu. Perpindahan itu adalah perubahan posisi. Sehingga di sini dia mempunyai nilai dan mempunyai arah. Saya ambil contoh, bola dilempar ke atas dengan kecepatan 30 km per jam. Di sini arahnya ke atas,
sedangkan nilainya adalah 30 km per jam. Jadi bola dilempar ke atas dengan kecepatan 30 km per jam. Itu adalah perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Selanjutnya, kecepatan dan kelajuan mempunyai satuan yang sama, yaitu adalah meter per sekon, yang secara matematis dirumuskan V sama dengan S dibagi dengan T. Kalau kecepatan, berarti S-nya di sini adalah untuk perpindahan. Sedangkan kalau kelajuan, di sini S-nya adalah jarak. Jadi rumusnya antara kecepatan dan kelajuan sama. Yang membedakan kalau kecepatan di sini S-nya adalah perpindahan, sedangkan kalau kelajuan, S-nya di sini adalah jarak yang ditempuh oleh benda tersebut. Oke, kita lanjutkan macam-macam gerak. Macam-macam gerak sebenarnya itu ada 3. Yang pertama gerak lurus, yang kedua gerak melingkar, dan yang ketiga adalah gerak parabola. Tapi untuk kalian yang masih SMP, cukup kita membahas satu saja, yaitu adalah gerak lurus. Gerak lurus sendiri nanti dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah gerak lurus beraturan. Apa ciri dari gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan itu adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus dan kecepatannya tetap. Nih digambarkan secara grafik ya, V terhadap T. Kecepatannya selalu tetap. Jadi kecepatannya dari 0 detik sampai berapa detik itu selalu tetap. Misalnya di sini mula-mula dia 0 detik, kecepatannya misalnya di sini adalah 2. Berarti sampai kapanpun kecepatannya selalu sama, yaitu selalu 2 terus, yaitu 2 meter per sekon. Jadi dia selalu sama. Dalam waktu yang berbeda tapi kecepatannya selalu sama. Jadi digambarkan di sini grafiknya berupa garis lurus. Kecepatannya berupa garis lurus artinya menunjukkan bahwa kecepatannya tetap. Contoh GLB dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada jalan tol yang lurus, mobil dalam selang waktu tertentu memiliki kecepatan tetap. Jadi misalnya ada mobil yang sedang melaju di jalan tol, itu kecepatannya akan selalu konstan atau tetap, tidak bertambah atau tidak berkurang. Jadi dalam selang waktu tertentu ya. Jadi dalam selang waktu tertentu dia itu memiliki kecepatan yang tetap, tidak memiliki perubahan kecepatan. Kemudian contoh yang kedua, jika sebuah benda dilempar pada ruang hampa, maka benda akan bergerak dengan kecepatan tetap. Ingat di sini di ruang hampa. Jadi di situ ruang hampa berarti tidak ada udara, sehingga di situ tidak ada gesekan antara benda dengan ruang hampa. Sehingga pada ruang hampa yang tidak ada udaranya, benda itu selalu bergerak dengan kecepatan tetap. Karena tidak ada gaya gesek. Kalau ada gaya gesek beda lagi, itu dia akan mengalami perubahan kecepatan. Di sini dalam catatan ruang hampa. Jadi di ruang hampa di sini tidak ada udara, sehingga benda tidak akan mengalami pergesekan dengan udara, sehingga dia akan memiliki kecepatan tetap. Yang kedua yaitu adalah gerak lurus berubah beraturan. Tadi yang pertama GLB, yang kedua sekarang GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Apanya yang berubah? Sebuah benda dikatakan bergerak lurus beraturan itu adalah gerak benda dengan lintasan garis lurus dengan memiliki kecepatan yang setiap saat berubah. Jadi di sini berubah beraturan adalah yang berubah kecepatannya. Kalau tadi yang pertama GLB kecepatannya tetap, GLB kecepatannya tetap ya. Kalau GLBB kecepatannya selalu mengalami perubahan. Ini kalau digambarkan grafik itu seperti ini. Jadi V-nya di sini adalah yang T, di sini kecepatannya selalu berubah terus sehingga grafiknya dia akan secara naik. Itu ya perbedaannya ya. Kalau kecepatan GLBB itu kecepatannya berubah. Kalau GLB kecepatannya tetap. Nah, karena mengalami perubahan kecepatannya berubah, maka akan menimbulkan namanya percepatan atau akselerasi. Jadi, karena benda itu mengalami perubahan kecepatan, maka akan menimbulkan yang namanya percepatan. Perubahan kecepatan dalam waktu tertentu disebut dengan percepatan.
Jadi yang dimaksud dengan percepatan atau akselerasi disimbolkan dengan A kecil itu adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Yang secara matematis dirumuskan bahwa A percepatan sama dengan VT dikurangi V0 dibagi dengan T. Dengan VT itu adalah kecepatan akhir dan V0 tadi adalah kecepatan awal. Contoh, ya sebelumnya GLBB itu ada dua, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Dipercepat di sini kalau kecepatannya mengalami pertambahan, jadi kecepatannya semakin besar, maka akan menimbulkan yang namanya GLBB dipercepat. Contoh di sini adalah buah apel yang jatuh dari pohonnya. Dikatakan dipercepat karena semakin ke bawah itu kecepatannya semakin bertambah, sehingga di sini akan mengalami percepatan. Contoh lagi adalah bola yang meluncur pada bidang miring yang licin. Jadi kalau bola pada bidang miring yang licin, maka dia akan bergerak semakin cepat. Di sini adalah contoh GLBB dipercepat, yaitu adalah gerak lurus berubah beraturan yang kecepatannya bertambah, maka dia akan mengalami percepatan. Yang kedua, itu adalah GLBB diperlambat, yaitu gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Diperlambat itu akan terjadi jika kecepatannya berkurang. Jadi gerakannya semakin lambat karena kecepatannya semakin berkurang. Contohnya, bola yang dilempar ke atas. Kalau kalian melempar bola ke atas, maka lama-kelamaan bola itu gerakannya tidak akan semakin cepat, tapi dia akan semakin lambat. Jadi kalau semakin ke atas gerakannya, maka dia dikatakan GLBB diperlambat. Contoh lagi, bola menggelinding pada bidang yang kasar. Jadi kalau ada bola yang menggelinding di atas permukaan yang kasar, di situ ada gerakannya semakin lama semakin lambat karena ada gesekan. Nah, gesekan ini akan mengurangi kecepatan bola tersebut sehingga akan terjadilah GLBB diperlambat. Contoh lagi yaitu adalah kendaraan yang sedang direm. Ini contohnya ya, ada mobil yang di depannya itu ada hewan, maka secara otomatis Pak sopir itu akan mengerem. Lah, pada saat mengerem di sini kecepatannya otomatis akan semakin berkurang. Nah, maka di sini terjadi GLBB diperlambat. Persamaan-persamaan yang berlaku pada GLBB yaitu VT sama dengan V0 ditambah A kali T. VT itu adalah dengan kecepatan akhir, satuannya meter per sekon, V0 kecepatan awal, sama satuannya meter per sekon. A percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Sedangkan T dengan satuan waktu, saya ulangi, T itu adalah waktu dengan satuan sekon, dan S itu adalah jarak tempuh. Jadi jarak yang ditempuh oleh benda pada saat GLBB itu disebutkan dengan S dengan satuan meter. Catatan, untuk GLBB dipercepat, nanti A-nya itu akan menghasilkan nilai positif. Sedangkan GLBB diperlambat, A-nya itu menghasilkan nilai yang negatif. Jadi di sini rumus yang digunakan sama, cuma perbedaannya kalau dipercepat nanti hasilnya positif, sedangkan kalau diperlambat itu nanti hasilnya perhitungannya menghasilkan nilai negatif. Ini ada contoh soal yang bisa kalian pahami dengan mengaplikasikan rumus tadi. Saya contohkan contoh ya. Saat mendekati lampu lalu lintas, mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan 72 km per jam diperlambat hingga 0 km per jam dalam selang waktu 5 sekon. Berapakah perlambatan yang dialami oleh mobil? Mari kita selesaikan soal ini dengan menggunakan rumus tadi. Untuk menyelesaikan soal tadi, silahkan simak pembahasan berikut. Dari soal tadi bisa diketahui bahwa kecepatan awal mobil itu adalah 72 km per jam. Dalam satuan kilometer per jam ini harus disamakan satuannya, yaitu dalam satuan meter per sekon. Maka kilometer per jam ini harus dikonversi, harus diubah satuannya.
Yang kilometer dijadikan meter, yang jam harus dijadikan sekon. 1 kilometer ada 1000 meter, maka kita kalikan 1000. 1 jam ada 3600 detik, maka kita kalikan 3600. Sehingga diperoleh di sini adalah 72.000 dibagi 3600, hasilnya adalah 20 meter per sekon. Kecepatan akhirnya yaitu adalah 0 meter per sekon, yaitu direm, sehingga dia berhenti, sehingga kecepatannya adalah 0 meter per sekon. Dalam selang waktu 5 sekon. Dari soal tadi ditanyakan berapakah perlambatan yang dialami oleh mobil. Itu berarti ditanyakan A. A itu adalah perlambatan. Oke, kita gunakan rumusnya bahwa VT sama dengan V0 ditambah A kali T, yaitu kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan atau perlambatan dikalikan waktu. Dari rumus awal ini kita bisa memperoleh rumus bahwa A sama dengan VT dikurangi V0 dibagi dengan T. Kecepatan akhirnya tadi adalah 0, kecepatan awalnya 20 meter per sekon dalam selang waktu 5 sekon. Di sini dihitung menghasilkan angka 0 dikurangi 20, negatif 20 dibagi 5, negatif 4 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini menghasilkan tanda negatif. Berarti di sini benda tersebut atau mobilnya mengalami perlambatan. Itu tadi pembahasan tentang gerak. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membantu pemahaman kalian tentang konsep gerak dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.